Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi Agustina dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Logistik. Pengertian manajemen logistik. Proses yang secara strategis mengatur pengadaan bahan atau pembelian, perpindahan dan penyimpanan bahan, komponen, dan penyimpanan barang jadi dan informasi terkait melalui organisasi dan jaringan pemasarannya dengan cara tertentu sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan dengan baik untuk jangka waktu sekarang maupun waktu mendatang melalui pemenuhan pesanan dengan biaya yang efektif. The Council of Logistic Management atau CLM merupakan bagian dari proses rantai supply yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengontrol secara efisien proses pengadaan, pengelolaan, penyimpanan barang, pelayanan, dan informasi mulai dari titik awal atau point of origin hingga titik konsumsi atau point of consumption dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan manajemen logistik meliputi proses perencanaan, proses pengadaan termasuk transportasi, proses pengelolaan dan penyimpanan, proses pemindahan bahan atau material dari gudang ke pabrik sebagai titik awal atau point of origin, proses pengelolaan dan penyimpanan barang jadi atau finished good, proses distribusi barang jadi dari gudang pabrik ke penyalur dan selanjutnya ke konsumen sebagai titik konsumen atau point of consumption. Stock and Lambert tahun 2001, input proses logistik meliputi sumber daya alam yang termasuk tanah, fasilitas dan peralatan, sumber daya manusia, dana atau keuangan, informasi. Kemudian rencana logistik diimplementasikan, dikontrol menjadi beberapa bentuk, yaitu bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi yang siap jual, produk untuk sampai konsumen memerlukan strategi dalam bentuk output logistik. Output logistik, keunggulan bersaing untuk organisasi sebagai hasil dari orientasi pasar dan kegiatan efisiensi dan efektivitas dari operasional. Kegunaan waktu dan tempat yang optimal, pergerakan ke konsumen yang efisien. Konsumen akan loyal, image perusahaan meningkat. Subgia 1994, suatu ilmu pengetahuan dan seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat. Lukas Dwiantara dan Rumsari Hadi di tahun 2004, serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, dan penyimpanan. Pemeliharaan dan penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Istilah logistik bersumber dari ilmu kemiliteran yang mengandung dua aspek. Ada perangkat lunak, perangkat keras. Perangkat lunak merupakan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dalam cakupan produksi, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan evaluasi. Perangkat keras terdapat 3 hal, yaitu personil, persediaan atau supplies, peralatan atau equipment. Manajemen logistik DRS. Manajemen logistik adalah suatu subsistem yang sangat vital di rumah sakit. Salah satu sumber daya yang penting ketika WHO 1989, salah satu sumber daya yang penting di rumah sakit merupakan sarana penting untuk proses penyembuhan dan komponen biaya operasional terbesar di rumah sakit.
Komponen biaya rumah sakit ada biaya inventasi rumah sakit sebesar 30,1%, biaya operasional rumah sakit 68,8%, terdiri dari komponen gaji sebesar 30,9%, komponen obat dan alat kesehatan sebesar 16%, dan komponen makan 13,8%. Porsi logistik rumah sakit supplies terdiri dari 12-15% dari working capital. Dalam ruang lingkup rumah sakit, logistik menjadi lebih sempit persediaan material, bahan atau barang, stok, material, supplies, inventory, dan sebagainya. Kegiatan pelayanan di rumah sakit mempunyai ciri khusus dan bersifat unik. Pelayanan pasien bersifat pribadi atau tailor-made service. Lonjakan pasien tidak menentu sehingga rumah sakit selalu dihadapkan dengan ketidakpastian. Perbekalan rumah sakit agak sulit dalam hal perencanaan dan pengadaan, juga penyimpanan dan penyaluran atau distribusi. Sehingga ada 3 faktor yang menyebabkan peran logistik di rumah sakit menjadi sangat penting, yaitu faktor waktu, kesinambungan, dan ketidakpastian. Perbedaan dengan supply chain management, manajemen logistik mengutamakan pengelolaan, termasuk arus barang dalam perusahaan, orientasi pada perencanaan, dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana tunggal, arus barang, dan informasi di perusahaan. Supply chain management mengutamakan arus barang antar perusahaan, mulai dari awal kegiatan sampai akhir, sedangkan orientasinya atas dasar kerjasama dan mengusahakan hubungan serta koordinasi antar proses dari perusahaan mitra guna menunjang kegiatan proses sampai tangan konsumen. Tahap-tahap manajemen logistik. Yang pertama, peramalan, perencanaan dan penentuan kebutuhan terhadap permintaan. Yang kedua, penganggaran, untuk merumuskan perincian kebutuhan sesuai dengan standar mutu dan dana yang tersedia. Yang ketiga, ada pengadaan, usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang keempat, penyimpanan dan distribusi, merupakan pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan untuk selanjutnya disalurkan ke unit pengguna. Yang kelima, ada pemeliharaan, proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan hasil guna barang logistik. Yang enam, penghapusan kekayaan, memusnahkan barang yang tidak dipakai karena rusak atau sudah kadaluarsa berdasarkan peraturan yang berlaku. 7. Pengendalian, upaya menjamin terselenggaranya manajemen logistik rumah sakit. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.